Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore yang penuh barokah ini, insya Allah di bulan Zulhijjah yang penuh keutamaan ini, kita dapat silaturahim kembali dengan Syekh Abdallah Al-Najjar dari Gaza, Palestina. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan kita, karena insya Allah kita akan berbincang tentang kondisi terkini yang ada di Palestina, negeri yang diberkahi, negeri para nabi, dan insya Allah kita berharap untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan keberkahan dari bulan Zulhijjah ini dan juga dari bumi Syam. Ya. Baik, marilah kita awali acara pada kesempatan sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah acara ini kita selenggarakan ya, adalah bagaimana kita bisa mengetahui kondisi terkini yang ada di Palestina. Ya. Di mana saat ini kalau di Indonesia sendiri adalah musim dingin di sini. Ya, di sini sudah mulai dingin. Bagaimana kondisi di Palestina sana, dan juga di Indonesia juga sekarang sudah mulai memasuki musim kemarau. Ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat video tentang apa yang kemudian terjadi di Palestina, dan ini adalah program yang kemudian Humanity Food Truck ya. Kita akan lihat videonya. Beginilah kesibukan yang terekam di dalam dapur berjalan milik Indonesia di tanah Palestina. Kamera tim ACT TV merekam seluruh prosesnya, bagaimana cara kerja Humanity Food Truck milik Indonesia ini, dengan kemampuan memproduksi ribuan makan gratis untuk keluarga di Palestina. Daging ayam dibumbuh dengan bumbu tradisional khas Gaza, sementara nasi biryani sedang ditanak. Semua dilakukan di atas Humanity Food Truck, dikerjakan langsung oleh chef profesional aksi cepat tanggap. Dalam sekali masak, setiap harinya Humanity Food Truck milik Indonesia di tanah Palestina ini mampu mengolah ribuan porsi makanan dengan peralatan memasak canggih. Semuanya bisa dioperasikan di atas Humanity Food Truck ini. Usai urusan masak selesai, tim kemudian bergerak membawa ribuan makanan yang sudah dimasak dari kampung ke kampung. Dari utara kota Gaza hingga ke perbatasan Rafah di selatan Palestina. Makanan siap saji dari Indonesia menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga-keluarga Palestina. Setiap harinya, Humanity Food Truck Indonesia akan terus bergerak menyapa lebih banyak keluarga di Palestina. Dari kota Gaza, Palestina, tim ACT TV melaporkan. Kemudian video yang kedua yang akan kita tonton adalah video tentang persiapan kurban yang ada di Palestina. Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, our brothers and sisters in Indonesia.
Today is the Friday, the 3rd of July. We are talking from Gaza Strip, Palestine. Now we are preparing ourselves on behalf of ACT Foundation for the Qurbani season in Gaza Strip. And now we are in the process of booking of the cows and sheep for the Qurban, inshallah, in Gaza Strip. We have in this farm about 1,000 of cows and about 2,000 of sheep. We are looking for your kindly donation for ACT Foundation to support us in this season, as there is a lot of family need for the meat and need for the support in this season. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Baik, demikian tadi kita saksikan dua buah video sebagai awalan dari perbincangan kita pada sore hari ini, ya. Dan langsung saja untuk selanjutnya kita akan serahkan kepada Syekh Abdallah Al-Najjar, yaitu imam dari Masjid di Gaza, Palestina, dan insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Saiful Aziz Al-Bantani sebagai penerjemah. Kita insya Allah sore hari ini akan membahas kondisi terkini ya yang ada di Palestina, bagaimana terutama kaitannya dengan ekonomi, yang kita tahu bahwa di Gaza, di Palestina, ya sebelum ada pandemi juga sudah memiliki berbagai keterbatasan, berbagai kekurangan bahan bakar, pengangguran dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian ketika pandemi ini, dan bagaimana kemudian nantinya persiapan atau persiapan dari warga Gaza atau warga Palestina untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi akan tiba. Langsung saja, waktu kami serahkan kepada Ustadz Saiful Aziz. Tafadhal Ustaz. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa man wala. Alhamdulillah, jamaah sekalian, saat ini kita sudah kehadiran Syekh Abdullah An-Najjar. Beliau adalah imam di Masjid Palestina, dan saat ini kita sudah kehadiran beliau untuk berbicara terkait dengan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina sana, dan juga terkait dengan keutamaan kurban, karena kita saat ini mendekati Hari Raya Idul Adha yang insya Allah akan dibahas oleh beliau langsung, Syekh Abdullah An-Najjar. Syekh Abdullah, nutihul fursa fal yatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إخواننا في إندونيسيا أم الإسلام أم البلاد الإسلامية، نحن الآن في غزة نبعد عنكم أكثر من 9,000 كيلو متر، يعني رغم بعد هذه المسافات إلا أننا نقترب من إخواننا الكبار في هذه البلاد الكبيرة العظيمة أم الإسلام والمسلمين إندونيسيا، اقتراب القلب إلى القلب. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya menyampaikan bahwasanya beliau ini berasal dari Palestina, di mana ini kan jaraknya sangatlah jauh sekali dari Indonesia. Namun walaupun jaraknya begitu jauh antara Palestina dengan Indonesia, namun itu tidak menghalangi kita semua untuk bersama-sama mengeratkan hati kita untuk sama-sama saling berta'awun, ya, saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Seperti Naam Syekh. أيها الإخوة الأحباب الكرام، لا زالت أرض الإسراء والمعراج أرض فلسطين تعاني من احتلال الصهاينة اليهود لهذه الأرض المباركة. لا زلنا نعاني البيع والحصار والقتل الممنهج من العدو الصهيوني لإخوانكم المسلمين في فلسطين. لا زلنا نعاني من هذا الاحتلال المجرم الذي سرق أرضنا وطرد أبناءنا خارج هذه الأرض وحاصر أهلنا وامتهنهم وأكل حقوقهم في جميع مناحي الحياة. إن فلسطين هي أرض الرسل والأنبياء،
فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأرض. فلسطين مهد الرسالات وأرض الإسراء والمعراج، وهي وقف إسلامي ليس للفلسطينيين وحدهم بل لكل المسلمين في كل العالم. فكل مسلم فوق هذه الأرض له حق في فلسطين، ولفلسطين عليه واجب الدفاع عنها وتحرير مقدساتها. Jadi para pemirsa sekalian, bahwa Syekh menyatakan bahwasanya saat ini Palestina masih dalam kondisi terzalimi ataupun dijajah oleh para Zionis Israel. Mereka senantiasa menzalimi saudara-saudara kita di Palestina, tetap berusaha untuk melindungi tanah wakafnya umat Islam, di mana tanah Palestina ini merupakan tanahnya para nabi, ya, Ardhul Anbiya, dan juga pada para rasul juga, ya, di mana sejarah bagi umat Islam Palestina itu amatlah sangat berharga sekali dan sangat dilindungi sekali, sangat dijaga sekali. Ya, namun kemudian datanglah Zionis Israel yang menjajah tanah Palestina, yang kemudian diklaim bahwasanya tanah Palestina ini adalah milik mereka sehingga dijadikan Israel seperti saat ini. Jadi tanah Palestina ini pun dalam Islam merupakan tanah yang sangat bersejarah sekali. Di antaranya adalah ada peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. لا يزال إخوانكم الفلسطينيين يقدمون التضحية، يقتلون، يسجنوا ويعتقلوا وتستباح كرامتهم من أجل الدفاع عن مسرى نبي الإسلام، عن المسجد الأقصى الذي هو ملك لعامة المسلمين. يقوم بذلك الشعب الفلسطيني وهو راض أن يكون قد سد مكان الأمة الإسلامية كلها في دفع التضحيات. يقوم الشعب الفلسطيني الشهداء والجرحى ويقدم الأسرى مقابل أن تحيي بلادنا بكرامة وأن تبقى الأمة عزيزة رغم ما يمر في واقع الناس اليوم من هذا الوباء الذي انتشر في أنحاء العالم. Jadi para jamaah sekalian, bahwasanya tanah Palestina ini bukanlah hanya milik rakyat Palestina saja, akan tapi milik semua umat Islam yang ada di dunia ini. Kita pun hendaknya memiliki rasa kepemilikan dari tanah Palestina ini, sehingga kita berusaha untuk bersama-sama menjaga tanah Palestina tersebut. Dan juga di Palestina ini jamaah sekalian juga terjadi peristiwa yang sama seperti kita, yaitu adanya wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, wabah pandemi. Maka inilah yang sedang akan dibahas juga pada kesempatan kali ini, yang nanti akan dilanjutkan oleh Syekh. Naam Syekh. أيها الإخوة الأحباب في إندونيسيا، سأتحدث في محورين. أما المحور الأول فيما يخص أوضاع فلسطين بما يخص وباء كورونا الذي انتشر في العالم، وأما المحور الثاني سأتحدث عن عبادة القربان وكيف هي فلسطين في هذه العبادة. أولا سأتحدث عن وباء كورونا في فلسطين. إنه من اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن انتشار هذا الوباء في العالم كانت فلسطين كباقي دول العالم أسرع الدول، ومن أسرع الدول التي سارعت في نشر الثقافة العامة باتخاذ الإجراءات الوقائية، إجراءات السلامة اللازمة، مما جعل الإخوة في فلسطين يتخذون ذلك، حيث أوقفت المدارس وحتى المساجد أغلقت لبعض الوقت من أجل ألا يتفشى وينتشر هذا الوباء الذي انتشر في العالم. Baik, jemaah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini Syekh akan menyampaikan 2 poin penting yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina sana, khususnya adalah terkait dengan kondisi saat corona, kondisi ekonomi mereka, dan yang kedua adalah terkait dengan fadilah ataupun keutamaan dari kurban, khususnya adalah di tanah Syam, ya, di tanah Syam.
Kemudian Syekh menjelaskan juga bahwasanya sejak awal kemunculan corona itu rakyat Palestina senantiasa berusaha untuk menjaga, untuk saling menjaga satu sama lain dari adanya dari penyebaran wabah ini, sehingga mereka senantiasa menjaga kesehatan dan lain sebagainya, yang kemudian ini dapat mencegah ataupun meminimalisir adanya penyebaran virus corona yang terjadi di tanah Palestina. Naam, Syekh. كما تعلمون فإن العدو الصهيوني يقسم فلسطين إلى قسمين. القسم الأكبر وهو منطقة ما تسمى الضفة الغربية والقدس، وهذه القسم الأكبر الذي يسكنه الفلسطينيين ويتحكم به العدو الصهيوني. القسم الكبير يتحكم به العدو الصهيوني أو اليهود، وساهموا بشكل كبير جدا في انتشار الوباء عبر محاولة أو ولايات العديدة نقل العدوى من الإسرائيليين إلى الفلسطينيين بشتى الوسائل، حتى للأسف تم انتشار الوباء في منطقة الضفة الغربية وفي مدينة القدس. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama jamaah sekalian, bahwasanya Palestina ini dibagi kepada dua bagian utama. Ya, dua bagian utama. Yang pertama adalah Dhifa Gorbia ataupun tepi barat, dan yang kedua adalah di Gaza. Ya, ini dibagi oleh para Zionis Israel. Nah, kemudian di tepi barat ini adalah tempat tinggalnya mayoritas rakyat Palestina, ya, yaitu di tepi barat, ya, ataupun di kota Al-Quds, ya, di kota Al-Quds yang kemudian dikenal juga disebut oleh para Zionis Israel dengan Yerusalem itu. Nah, di kota Al-Quds ini jamaah sekalian ataupun di tepi barat ini saudara-saudara kita di sana barangkali dituduh seperti itu, ya, karena di sana terdampak adanya virus corona, ya, tersebar virus corona di tepi barat Palestina, ya, sehingga sampai kam adad hunaka Syekh adad al-wafa? نعم. عدد المرضى بهذا الوباء في منطقة الضفة الغربية والقدس فقط ما يعادل أو ما يقارب 12,500 مريض. Nah, untuk kasus corona yang terjadi di sana itu ada kira-kira sekitar 12.500 orang yang positif COVID-19, ya. Ada 12.500. نعم. تعافى من هذه الحالات، يعني أتم الله الصحة والعافية على 3,500 مريض عافاهم الله من هذا المرض، و70 مريض قد تعرضوا للأسف للوفاة أو للموت. Nah, jadi kasus positifnya adalah 2.500 yang terjangkit virus COVID-19, yang kemudian sejumlah 3.500, ya, sekitar 3.500 orang itu telah sembuh kembali, alhamdulillah. Namun disayangkan 70 orang itu meninggal dunia dari COVID-19 ini. Naam, Syekh. مع العلم أن منطقة الضفة الغربية والقدس ومستشفيات الفلسطينيين هناك تعاني من أزمة حادة في توفير المستلزمات الطبية التي تساعد على التصبر أو الشفاء من هذا المرض. Ya, sedangkan kondisi rumah sakit yang ada di sana sangat memprihatinkan sekali karena memang keterbatasan alat medis yang ada, ya, sehingga mereka senantiasa berusaha, gitu ya, berusaha untuk bersama-sama menjaga kesehatan mereka pribadi, ya, menjaga kesehatan keluarga mereka, untuk senantiasa mengikuti instruksi agar bagaimana mencegah corona ini, agar juga mereka sangat butuh sekali uluran tangan kita, khususnya kaum muslimin dimanapun kita berada, ya, agar kemudian saudara-saudara kita di sana itu dapat tertolong juga, khususnya dalam kasus COVID-19 ini, karena memang ini diakibatkan oleh kezaliman yang dilakukan oleh para Zionis Israel, sehingga menyebabkan ekonomi mereka terhalangi ataupun terbatasi seperti itu, khususnya adalah dalam peralatan medisnya. Nah,
أما فيما يخص منطقة قطاع غزة وهي الجزء الآخر الذي يسكنه الفلسطينيون، فغزة ولله الحمد لم ينتشر فيها هذا الوباء كورونا داخل المجتمع، ولكن هناك حالات بلغت تقريبا 75 حالة داخل مراكز الحجر الصحي التي تستوعب القادمين من السفر من الدول المختلفة أو من منطقة الضفة الغربية. كل من يأتي يتم استيعابه داخل مراكز حجر صحي. بلغ عدد الإصابات داخل مراكز الحجر 75 إصابة، تعافى منهم ولله الحمد أغلبهم تقريبا 70 إصابة تم تعافيهم، وتوفيت إصابتان وبقي إصابتان حتى الآن داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة. Sedangkan kondisi COVID-19 yang ada di Gaza itu di bagian timurnya Palestina, bagian baratnya Palestina, itu di sana terjadi setidaknya ada 70 kasus ya, ada 70 kasus, kemudian 65 sudah sembuh ya, kemudian yang meninggal itu ada 2 orang ya, yang meninggal ada 2 orang, 2 orang yang ada di sana, yang semuanya itu ada di dalam مراكز الصحي يعني مستشفى شيخ. ما يشبه المستشفى لكن هي مباني منعزلة يتم وضع المصابين القادمين من الخارج فيها. Hasanan. Jadi mereka semua yang terjangkit corona, mereka dikarantinakan lah seperti ya, kalau bahasa kita mungkin dikarantinakan di tempat khusus yang ini merupakan tempat perawatan bagi mereka seperti itu, yang menyerupai rumah sakit namun bukan rumah sakit kata Syekh tadi. Naam Syekh. نظرا لأنه لا يوجد في غزة مستشفيات كافية يتم استيعاب المرضى بهذا الوباء، يتم استيعابهم في المدارس أحيانا لأنه لا يوجد مستشفيات، أو في أماكن مغلقة غير مهيئة، وهناك نقص حاد أيضا في داخل المستشفيات وداخل هذه المراكز فيما يخص ما يعالج به مرضى كورونا. Ya, jadi karena kata Syekh kondisinya bahwasanya di Gaza ya, di Gaza Palestina ini terdapat sedikit sekali rumah sakitnya gitu ya, apalagi peralatan medisnya yang terbatas, sehingga ada kalanya pasien itu dirawatnya adalah baik di sekolah ya, di madrasah ataupun di tempat-tempat lain seperti itu, yang ini adalah tempat yang diharapkan bisa mencegah pula ya, mencegah adanya penyebaran COVID-19 di Gaza Palestina ini. Ya, sehingga karena tadi ya minimnya fasilitas di rumah sakit khususnya, ataupun karena sedikitnya jumlah rumah sakit yang menyebabkan kondisi mereka untuk menjadikan tempat lainnya sebagai ruangan opsional gitu ya, ruangan opsional untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Naam Syekh. بحكم أن العدو الصهيوني غير موجود داخل غزة، فأهل غزة لديهم وعي كامل، والسلطات في غزة تقوم يعني المحاولة قدر المستطاع ألا يصاب المجتمع أو ينتشر هذا الوباء في داخل هذا المجتمع، ولو لا سمح الله تم انتشاره لا سيصعب السيطرة عليه، وخاصة أن غزة مساحة صغيرة لكن يسكنها أكثر من 2 مليون ونصف مسلم في غزة. 2 miliar. Nah, jadi penduduk Gaza ini kira-kira ada sekitar 2 jutaan penduduk, namun tinggal dalam satu kota Gaza seperti itu, yang menyebabkan mereka sangat berhati-hati sekali dalam menghadapi kasus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, sehingga mereka dengan kesadaran mereka sendiri itu berusaha untuk tetap menjaga kesehatan mereka, untuk tidak sembarangan keluar rumah ya, mereka mereka tetap stay di rumah mereka, sehingga inilah yang kemudian
meminimalisir atau bahkan menstop angka perkembangan kasus COVID-19 yang berada di kota Gaza. Naam, Syekh. Naam. Naam, Syekh, tafadhal. Syekh minta tolong di-unmute, Syekh. أيوة معكم. حسن. أما فيما يخص المحور الثاني محور القربان والأضحية، فكما تعلمون نحن دخلنا في هذه الأيام الكريمة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أيام العشر الأولى من ذو الحجة التي هي أفضل أيام الدنيا. هذه الأيام المباركة فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر أيام السنة، ومن أفضل الأيام في هذه الأيام العشر أو من أفضل أيام الدنيا هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى المبارك، حيث أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الناس وإلى تراحم الناس وإلى تعاطف الناس مع بعضهم فيعظم له الأجور. Ya, alhamdulillah untuk poin kedua ini Syekh akan membahas terkait dengan fadilah ataupun keutamaan dari kurban ya, karena memang alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah, mana 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah hari yang sangat utama sekali, yang sangat istimewa sekali dalam Islam, di mana kita disunahkan untuk memperbanyak amal soleh ya. Kita disunahkan untuk memperbanyak amal soleh seperti contohnya adalah sedekah, kemudian juga sholat sunnah, puasa dan lain sebagainya. Terkhusus adalah di tanggal 10 Zulhijjahnya ya. Itu adalah hari besar bagi umat Islam, yaitu Idul Qurban ataupun Idul Adha. Ya, kita yang ibadah paling diistimewakannya pada saat itu adalah ibadah kurban ya, ataupun menyembelih hewan kurban seperti itu. Naam, Syekh. إن أفضل الأعمال التي يقدمها المسلم لله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى المبارك هو أن يذبح الإنسان القربان إلى الله سبحانه وتعالى ويوسع على أهل بيته وعلى أرحامه وعلى فقراء المسلمين الأحوج فالأحوج. Ya, amalan soleh yang paling utama dikerjakan pada saat Idul Qurban ini, yaitu ataupun Idul Adha ini adalah berkurban ya, yaitu menyembelih hewan kurban ataupun kita memiliki hewan kurban ataupun kita barangkali menyisihkan sebagian harta kita untuk berkurban. Yang ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Selain ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, secara horizontal ya, secara masyarakat pun secara sosial ini sangat berdampak positif sekali karena akan memberikan kesenangan ya, akan memberikan kesenangan, kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang barangkali agak jarang menikmati yang namanya daging seperti itu. Sehingga ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali yang ada di Idul Adha ataupun di Idul Qurban di Dzulhijjah khususnya. Naam, Syekh. وبشكل عام هذه الأيام أيام مباركة، نوصيكم من أن تكثروا العمل الصالح فيها كذكر الله سبحانه وتعالى والصوم وقراءة القرآن الكريم وصلاة النوافل وغير ذلك. ولو كنت قد تعلمت اللغة الإندونيسية أطربتكم بدرس لقلت لكم درسا في هذه الأيام. يكفي أن الشيوخ الأفاضل والأساتذة الكرام عندكم يقوموا بهذا الواجب. Ya. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwasanya khususnya adalah 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat mulia sekali ya, di mana kita di syariat disunahkan ya untuk memperbanyak amal soleh seperti bacaan, seperti tilawatul Quran, seperti berzikir, kemudian juga memperbanyak puasa di 10 awal Dzulhijjah ini, di 9 Dzulhijjah maaf ya. Jadi dari amal soleh ini sebagaimana yang telah dijelaskan pula kata Syekh ya,
dijelaskan pula oleh ustadz-ustadz kita di Indonesia, ya, sebagaimana dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita di Indonesia. Maka Syekh di sini hanyalah barangkali mengingatkan saja bagi kita yang barangkali belum tahu seperti itu. Naam Syekh. فيما يخص قطاع غزة وفلسطين عموما فإنه يمر عليها هذا العيد المبارك، لكن تزداد فيها أي في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة نسبة الفقر، حيث بلغ عدد الذين سيقدمون القربان تقريبا من فلسطين أو من قطاع غزة كذلك نسبة 20% فقط من العائلات. أما البقية هم فقراء لا يملكون مالا ليشتروا به الأضاحي أو القرابين ليذبحوها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وللتوسعة على أهلهم وأرحامهم. Sedangkan kondisi hari raya yang ada di Gaza ini tidaklah seperti di Indonesia, ya jamaah sekalian, karena kondisi di sana masyarakatnya itu itu semakin ini, angka kemiskinannya itu justru semakin meningkat, sehingga yang mampu berkurban itu hanyalah 20% saja dari masyarakat Gaza yang ada di sana. Ya, dan ini disebabkan lagi-lagi oleh kezaliman yang dilakukan oleh para Zionis Israel yang senantiasa menzalimi saudara-saudara kita di sana, yang memblokade mereka sehingga keadaan ekonomi mereka sangatlah merosot sekali. Naam Syekh. عندنا في فلسطين عائلات وأهالي لا يدخل عليهم أو لا يدخل بيوتهم اللحم إلا في مثل عيد الأضحى المبارك فقط دون بقية العام للأسف، وذلك لشدة فقرهم بسبب الاحتلال الصهيوني عموما وبسبب حصار العدو الصهيوني خصوصا لفلسطين عموما ولغزة خصوصا. Bahkan sampai ada saudara-saudara kita di sana, ya anggota keluarga yang itu tidaklah menemukan ataupun tidaklah memakan sebuah daging gitu ya, kecuali pada hari raya saja, ya, kecuali pada hari raya Idul Qurban saja. Karena kenapa? Karena itu tadi ya, secara umum disebabkan oleh penjajahan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh para Zionis Israel ini terhadap rakyat Palestina, khususnya adalah di kota Gaza yang mereka ini diblokade, ya, kondisinya adalah diblokade oleh para Zionis Israel sehingga mempersulit keadaan perkembangan ekonomi mereka, ya, sehingga ada di antara masyarakat ataupun saudara-saudara kita di Palestina sana yang tidak menikmati hewan kurban ataupun tidak menikmati daging kecuali pada hari raya saja. Naam Syekh. إخواننا الكرام في إندونيسيا بلادنا الكبرى وأم الإسلام في العالم، هذا العام هو العام الأشد فقرا على أهلكم في فلسطين وفي البلاد المحتلة، لذلك نأمل منكم أن تدخلوا السعادة والفرح على بيوت الفقراء والمحتاجين من إخوانكم في فلسطين في هذا العيد المبارك بإرسال قرابينكم إليهم لتدخلوا السعادة والفرح عليهم عبر الجمعيات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة الإCT المشهورة. Maka jamaah sekalian, Syekh mengajak kita semua yang ada di Indonesia ini, ya, di mana Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar sekali, ya, Syekh berharap agar kita mau mengulurkan tangan kita bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, agar memberikan barangkali berbagi kebahagiaan bersama mereka yang mereka saat ini kondisinya adalah sangat terzolimi sekali oleh Zionis Israel, ya, sehingga kita yang saat ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, maka marilah kita sisihkan sebagiannya untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, agar kemudian mereka mampu merasakan kebahagiaan, mereka bisa merasakan daging kurban khususnya, ya, pada saat berada di hari raya Idul Qurban nanti. Melalui apa, kata Syekh,
melalui organisasi-organisasi yang ini merupakan organisasi yang senantiasa menyalurkan ya bantuan ataupun uluran tangan dari saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia, khususnya kalau di Indonesia ada ACT ya, aksi cepat tanggap, di mana ini sudah senantiasa konsisten ya untuk memberikan ataupun untuk menyalurkan ya mendistribusikan bantuan dari saudara-saudara kita di Indonesia kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Naam. أيها الإخوة الكرام، إن مؤسسة HT في إندونيسيا هي مؤسسة مشهورة عندنا في فلسطين وفي البلاد المحتلة، وهي جهة موثوقة جدا توصل صدقاتكم وقرابينكم إلى أهلكم في غزة، فلذلك كونوا في عون إخوانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول سبحانه ولتسألن يومئذ عن النعيم. ستسألوا إذا نسيتم إخوانكم الفقراء جوعا وأنتم قد شبعتم. ويعني ختاما أدعو الله العظيم الكريم أن يبارك في إندونيسيا، وأن يحفظ إندونيسيا وشعب إندونيسيا، وأن يديمها بلاد خير على المسلمين أينما كانوا وتحت كل سماء. بارك الله فيكم. Baik, kata Syekh tadi menjelaskan bahwasanya ACT ini ataupun aksi cepat tanggap itu adalah lembaga yang sangat dikenal sekali oleh masyarakat Palestina karena memang sudah senantiasa konsisten ya untuk menyalurkan donasi untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ya, maka saya berharap nanti jamaah sekalian dapat menitipkan sebagian hartanya tersebut kepada ACT untuk kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ataupun yang ada di bumi Syam sana, ya. Di mana ini tanah ini merupakan sangat mulia sekali jamaah sekalian, dan juga harapannya dengan kita menyisihkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini kita dapat memberikan kebahagiaan ya, dapat memberikan peluang kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana untuk menikmati daging hewan kurban gitu ya pada saat berada di hari raya Idul Adha nanti. Ya, sehingga kemudian Syekh juga memotivasi kita bahwasanya di sana banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan fadilah dari berkurban ini sangatlah banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Tidaklah kamu mendapatkan kebaikan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita ini menginfakkan ataupun mendonasikan ya apa yang kita senangi pada saat ini. Artinya semakin besar kita menyisihkan sebagian harta kita ya, maka semakin besar pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin besar pula kebaikan ataupun keberkahan yang akan kita dapatkan. Dan ayat lainnya banyak sekali yang terdapat dari fadilah kurban ini jamaah sekalian. Ya, terakhir Syekh juga menutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dalam keimanan, keberkahan, kebaikan dan lain sebagainya. Naam Syekh, خلاص. ختان يعني بكس إندونيسيا مترون هترنون بكل عبارات الشكر نشكر إندونيسيا شعبا مسلما معطاء كريما يقدم لإخوانه كل ما يستطيع. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sahabat dermawan semuanya, tadi kita sudah simak ya tausiah dari Syekh Abdallah Al-Najjar tadi ya, bahwa kurban di Palestina ya
ini tentunya ada dua keistimewaan begitu ya, di samping bahwa di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah kurban. Di samping yang kedua adalah ketika kita bisa memberikan kurban itu ke Palestina, tentunya keberkahannya akan jauh lebih besar, pahalanya akan berlipat-lipat gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan agar kita bisa berkurban di Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup kita akan saksikan video ya, video bagaimana kebahagiaan, bagaimana proses penyembelihan hewan kurban yang ada di Palestina di tahun 2019, tahun yang lalu. Kita akan simak bagaimana videonya ya. Ya, baik, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana kebahagiaan anak-anak, bagaimana kebahagiaan anak-anak Palestina, dan bagaimana begitu besar-besar, gemuk-gemuk, dan berkualitasnya daging dari domba-domba yang ada di Palestina. Baik, mudah-mudahan pada kesempatan sore yang barokah ini ya kita bisa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan juga untuk bisa berkurban di bumi Syam, di bumi yang diberkahi. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin berkurban? Nah, ini kita untuk berkurban ke bumi Palestina ini tinggal klik ini ya, yang sudah saya tampilkan di layar, yaitu bit.ly atau bit.ly/kurban bareng Syekh ya. Jadi bisa diklik di sana dan kemudian nanti akan kemudian masuk kepada halaman, nanti bisa dipilih di sana domba Palestina atau kemudian sapi Palestina. Kita akan tunjukkan tampilan layarnya. Nah, di sini ya seperti ini kita lihat ya. Nah, seperti ini websitenya nanti bisa dipilih. Nah, di sini ada kambing, sapi, unta. Nah, di bagian tengah ini ada kambing kambing Palestina dan Suriah. Harganya adalah 5 juta. Kemudian ada sapi untuk Palestina dan Suriah atau bumi Syam, yaitu harganya adalah 35 juta. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan, kemampuan untuk bisa berkurban kambing ataupun kemudian sapi untuk Palestina. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan untuk terakhir, Syekh Abdallah Al-Najjar masih live. Ya. Syekh, anta mawjud? Baik, sepertinya saya sudah live ya. Dan kalau begitu, mari kita akhiri ya pertemuan pada kesempatan sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Syekh Abdallah Al-Najjar dan juga kepada Ustadz Saiful Aziz Al-Bantani. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini menjadi amal jariah yang bisa kemudian mengingatkan kita kepada Palestina dan kemudian memotivasi kita untuk kemudian bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya, Oni Leo, aksi cepat tanggap. Apabila ada kurangnya, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.